Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah Ananda, hari ini kita masih dengan pembelajaran tematik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah Ananda, masih ingat dengan tepuk PPK? Sebelum kita belajar, yuk kita melakukan tepuk PPK dulu ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Nah Ananda, hari ini yang akan kita pelajari yaitu materi IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan atau belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan generatif. Nah, hari ini yang akan Ibu ajarkan yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Ibu jelaskan kembali ya, perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang akan Ibu bahas hari ini yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif. Nah, tolong simak ya video yang akan Ibu tayangkan. Kalian jangan sampai lihat kemana-mana, harus benar-benar simak penjelasan yang akan Ibu tayangkan nanti, agar pada saat mengerjakan soalnya kalian tidak pusing, tidak bingung, karena setiap soal yang akan Ibu berikan itu jawabannya ada di video-video yang akan Ibu tayangkan. Ya, simak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif. Tahukah kamu yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Ada dua jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Pada perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan berasal dari bagian tubuh tumbuhan itu sendiri, misalnya daun, batang, dan akar. Berikut beberapa jenis perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh menggelembung di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Umbi batang mampu memunculkan tunas maupun akar sehingga kerap dijadikan bahan perbanyakan vegetatif oleh manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Kedua, umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Setiap siung umbi lapis dapat menjadi individu baru. Pada bagian atasnya akan tumbuh tunas dan kemudian pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, dan bunga tulip. Ketiga, umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan mengandung cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar yaitu dahlia. Bagaimana dengan wortel, lobak, dan singkong?
Umbi dari wortel, lobak, dan singkong hanyalah akar yang berubah menjadi cadangan makanan. Umbi akar wortel dapat menjadi alat perkembangbiakan jika ditanam dengan pangkal batang. Keempat yaitu rizoma. Rizoma adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang tersebut secara mendatar dan tampak seperti akar. Rizoma juga dikenal dengan sebutan akar tinggal atau rimpang. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan temulawak. Kelima, tunas. Tunas adalah bagian tanaman yang tumbuh dalam tanah di sekitar induk tumbuhan sehingga membentuk rumpun. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak tergantung pada induk. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu bambu, pohon pisang, dan tebu. Keenam, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif yaitu cocol bebek dan sukun. Cara menanam cocol bebek sangat mudah, yaitu cukup diambil salah satu daun yang tua, kemudian tinggal diletakkan pada tanah, akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Ketujuh, geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar atau merambat di permukaan tanah. Tanaman baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak bergantung pada induknya. Jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Kedelapan, spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku dan lumut. Kira-kira apa ya manfaat perkembangbiakan vegetatif secara alami? Manfaatnya antara lain, tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang sama dengan induknya. Lebih mudah dilakukan dan dapat dilakukan pada tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia, antara lain dengan cara stek. Stek adalah menanam beberapa bagian tumbuhan yang dapat ditanam, seperti batang, tangkai, atau daun. Contoh tanaman yang bisa di-stek yaitu singkong, mawar, dan tebu. Cara yang kedua adalah cangkok. Tujuan mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Contohnya yaitu mangga, jambu, dan jeruk. Cara yang ketiga adalah sambung. Cara menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Hal itu bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari dua tumbuhan. Contohnya, tomat berakar kuat disambung dengan tomat berbuah manis. Cara yang keempat dengan cara okulasi atau tempel. Okulasi adalah menyatukan tumbuhan yang berbeda sifat dengan menempelkan mata tunas satu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Dan yang terakhir adalah dengan cara merunduk. Merunduk adalah proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Contohnya, stroberi, alamanda, anyelir, apel, selada air, anggur, dan melati. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan yang terjadi pada tumbuhan. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik dan memberikan manfaat buat
anak-anakku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.